juga untuk hari ini silahkan adik-adik sudah bisa mengisi daftar hadir di laman CX ya. Nah, sambil mengisi daftar hadir, kita siapkan untuk memulai pertemuan 5 ya. Oke. Pertemuan 5 kali ini kita akan menyelesaikan bab 0 tentang pendahuluan ya, yang nanti sisa tutorial bab 0-nya akan kembali dibahas bersama Kak Kamal ya di minggu depan. Ya, di sini juga sudah ada hadir bersama kita Kak Kamal ya. Oke. Kita mulai, meskipun mungkin baru beberapa yang ada sebagian kecil lagi yang belum masuk ya, tapi tidak apa-apa, kita mulai saja sambil nanti yang lain akan menyusul ya. Recording in progress. Ya, baik. Ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan 5 ya. Dan sebenarnya kemarin kita sudah melihat beberapa jenis fungsi ya. Kemudian dari mengenal dulu sistem bilangan real, kemudian pertasamaan dan nilai mutlak, lalu tentang grafik persamaan secara sederhana ya. Kemudian mengenali daerah definisi dan daerah hasil dari suatu fungsi yang itu keterkaitannya erat dengan sistem bilangan real dan juga pertasamaan ya. Makanya sistem bilangan real dan pertasamaan dikenalkan di awal. Nah, untuk selanjutnya ya di sini ada beberapa jenis fungsi yang bisa kita kaitkan antara fungsi tersebut beserta gambar grafiknya ya. Oke, nah mungkin sudah tidak asing lagi ya mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Adik-adik sudah secara tidak langsung sewaktu kita membahas tentang grafik persamaan ya, adik-adik diperkenalkan bagaimana membentuk grafik persamaan dari sifat kesimetrian. Nah, sifat kesimetrian ini salah satunya berhubungan dengan fungsi genap dan fungsi ganjil. Untuk definisinya di sini disajikan bahwa sebuah fungsi f dikatakan fungsi genap apabila memenuhi f min x sama dengan fx. Artinya ketika kita mensubstitusikan x oleh min x ataupun sebaliknya akan menghasilkan nilai fungsi yang sama, atau dalam hal ini nilai y-nya adalah sama. Sehingga jika adik-adik perhatikan pada grafik sebelah kanan di sini ya, jika pada grafik terdapat titik x, y, maka terdapat juga di sini titik min x, y ya. Dimana kemarin grafik ini sudah kita singgung ya, sudah kita singgung bagaimana membuktikan suatu grafik yang simetri, dan kita tahu dari representasi definisi fungsi genap ini, maka grafik dari suatu fungsi genap akan simetri terhadap sumbu y. Kemudian ya, untuk fungsi ganjil, sebuah fungsi f dikatakan fungsi ganjil atau fungsi gasal begitu ya, apabila memenuhi f min x sama dengan min fx. Itu artinya ketika kita menggantikan nilai y oleh minus y ataupun menggantikan x oleh min x akan menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Sehingga jika adik-adik perhatikan pada grafik sebelah kanan di sini kita mempunyai suatu kondisi jika titik x, y ini ada pada grafik, maka titik min x, min y ada pada grafik.
Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari representasi definisi fungsi ganjil atau fungsi Gasal ini, grafik dari fungsi ganjil akan simetri terhadap titik asal atau titik 0,0. Di sini disajikan contoh dari fungsi genap adalah Y sama dengan X kuadrat, di mana Y sama dengan X kuadrat itu pasti memenuhi F min X sama dengan Fx. Ketika kita menggantikan X-nya oleh min X, maka akan diperoleh nilai yang sama. Ya. Untuk fungsi ganjil, contoh yang diberikan di sini adalah Y sama dengan X pangkat 3. Sehingga di sini terlihat ketika kita mensubstitusikan minus X, maka F minus X sama dengan min Fx. Ya. Atau kalau secara detail dituliskan, gantikan X oleh min X, maka karena Y sama dengan X kuadrat itu memenuhi Fx sama dengan X kuadrat, maka F min X sama dengan min X kuadrat ini tetap bernilai X kuadrat. Seperti itu ya. Begitupun dengan Y sama dengan X pangkat 3. Ketika kita menggantikan atau mensubstitusikan X oleh min X, maka untuk Y sama dengan X pangkat 3 memenuhi Fx sama dengan X pangkat 3. Maka F min X sama dengan min X pangkat 3, maka kita peroleh di sini min X pangkat 3 yang artinya ini adalah min Fx. Sedangkan kalau di fungsi genap, ini tetap sama dengan Fx. Seperti itu ya. Cara sederhana dalam membuktikan fungsi genap dan fungsi ganjil. Lalu, ya, selain fungsi genap dan fungsi ganjil, ada juga yang dinamakan fungsi periodik. Ya, suatu fungsi f disebut fungsi periodik apabila terdapat suatu bilangan real, katakanlah p, sehingga di sini berlaku fx plus p sama dengan fx, dan nilai p terkecil yang menyebabkan fx plus p sama dengan fx kita sebut sebagai periode dari fungsi tersebut. Sehingga dari definisi ini kita bisa merepresentasikan ke dalam grafik fungsinya bahwa dalam satu periode atau dalam satu selang yang memiliki panjang P, grafik suatu fungsi akan cenderung memiliki karakteristik atau bentuk yang sama. Misalnya saja di sini kita punya suatu selang yang memiliki panjang P, di mana P ini adalah satu periode untuk Fx. Dari grafik sepanjang P ini kita bisa melihat bahwa ada sifat yang dipenuhi oleh grafik tersebut yang akan sama pada selang lainnya yang memiliki panjang P juga. Ya, sehingga di situ kita bisa menyimpulkan suatu fungsi periodik akan cenderung memiliki bentuk atau karakteristik karakteristik grafik yang sama, ya, karakteristik kurva yang sama pada selang dengan panjang P. Ya, nah untuk fungsi periodik ini kadang juga kita bisa mendefinisikan suatu fungsi tersendiri, begitu ya. Misalnya sketsa grafik, atau sebentar kita definisikan dulu ya. Misal di sini diketahui fx sama dengan x kuadrat pada selang x di antara 0 dan 2 memenuhi fx sama dengan fx plus 2. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu keadaan fungsi, ya,
yang disertai kondisi di sini fx sama dengan fx plus 2, maka kita bisa menyimpulkan fungsi x kuadrat ini merupakan fungsi periodik yang berperiode 2. Maka dalam selang yang panjangnya 2, fungsi tersebut akan memiliki karakteristik grafik yang sama. Ya, jika kita menggambarkan di sini sketsa grafik F pada selang min 22 misalkan, maka kita tahu selang yang akan kita gambar ini adalah panjangnya 4. Sehingga kalau kita perhatikan terhadap periode fungsinya, maka kita akan mempunyai dua bentuk grafik yang seragam ya di sini. Nah, mula-mula jika kita sketsa grafik fungsi periodik, kita lihat dulu kecenderungan grafiknya dalam selang ya, dalam selang satu periode. Dalam hal ini ya kita ambil selangnya itu pada 02. Ya, di 02 ini fungsi fx sama dengan x kuadrat, kita punya grafik seperti ini ya. Oke. Jadi di selang 0 sampai 2 kita punya grafik x kuadrat. Ini artinya dalam perilaku dalam selang yang panjangnya 2 ya, bentuk grafiknya seperti berikut. Sehingga ketika kita harus menggambarkan fungsi periodik pada selang yang panjangnya 4, ya, pada selang yang panjangnya 4 di sini ya, maka kita punya dua subselang ya yang memenuhi dua periode di sini ya, karena periodenya 2 sehingga kita bisa bagi min 2 sampai 0 dan 0 sampai 2. Di 0 sampai 2 kita sudah punya kecenderungan bentuk grafik x kuadrat adalah seperti ini. Ya, nah ini karena x-nya 0 dan 2-nya tidak masuk, jadi bolong di situ ya. Oke, nah kita satu periode kita punya seperti ini. Karena min 2 ke 0 panjangnya juga 2, maka bentuk grafiknya pun akan seragam. Sehingga kita punya seperti berikut. Nah, begitu. Ya, karena di sini min 2 sampai 2 akan mengakomodasi dua periode. Sehingga kita punya dua grafik yang bentuknya sama. Ya, seperti itu. Nah, nanti jika disajikan misalkan fungsi lain yang memenuhi periodenya itu nilai P tertentu, ya nanti tinggal adik-adik sesuaikan. Gambarkan dulu dalam bentuk satu periode, kemudian periksa grafik yang akan kita gambarkan harus memuat selang berapa sampai berapa, sehingga kita bisa menyimpulkan ada berapa, maksudnya grafik itu berulang berapa kali. Istilah informalnya seperti itu. Ya, oke, ini salah satu contoh sederhananya. Ada yang ingin ditanyakan untuk fungsi genap ganjil atau fungsi periodik? Bu, izin boleh tanya, Bu? Iya, Bilal. Itu yang fungsi periodik berarti kita menaruh X-nya itu, mau berapapun X-nya harus ditaruh di antara X sama dengan 0 sampai 2 ya Bu ya? Nggak bisa lebih gitu? Sebenarnya bisa saja di sini ya, kalau tidak ada keterangan X-nya itu di antara 0 dan 2, misalkan hanya periodenya saja, sebenarnya Bilal bisa mengambil selang yang panjangnya 2. Ya, tapi di sini karena sudah didefinisikan X kuadratnya fungsi periodik berperiode 2 dan dia terdefinisi di 02, maka ya satu periodenya itu ya yaitu di sini satu periodenya panjangnya 2 ya, periodenya 2,
Nah, digambarkannya di selang 0 sampai 2. Kalau tidak ada keterangan ini, sebenarnya asalkan dia panjangnya 2 gitu ya, panjangnya satu periode, boleh digambarkan misal di selang 24 atau di selang 13, boleh. Tapi ini karena ada keterangan ini ya. Oh iya Bu. Iya. Oke, sudah kebayang Bilal ya? Lumayan. Oke. Nah, mungkin fungsi periodik yang nanti umumnya adik-adik ketahui, biasanya ini fungsi trigonometri ya, yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi kaitannya nanti fungsi periodik yang biasanya adik-adik kenal secara umum itu akan berupa fungsi trigonometri yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, tapi saya kenalkan dulu fungsi periodiknya supaya nanti ketika membahas grafik fungsi trigonometri yang pada umumnya fungsi trigonometri sinus kosinus itu fungsi periodik, ya adik-adik sudah memahami apa itu fungsi periodik. Oke, ya jadi ini sebenarnya untuk pengantar ke fungsi trigonometrinya. Oke. Nah, selanjutnya fungsi lain itu mungkin yang akan adik-adik jumpai di kalkulus ini mengenai fungsi bilangan bulat terbesar. Ya, apa itu fungsi bilangan bulat terbesar? Jadi, ya, karena bilangan real dalam garis bilangan itu sangat padat, sehingga jika terdapat X, ya, jika di sini X-nya anggota bilangan real, ya. Jika terdapat X anggota bilangan real, maka akan terdapat hingga banyaknya bilangan bulat N yang memenuhi N kurang dari sama dengan X, ya. Nah, hal ini memang benar terbukti ya dari sistem bilangan real, kemudian sistem garis bilangan yang minggu lalu sudah kita lihat, di mana sangat padat ya bilangan real di situ, ya, di mana bilangan realnya adik-adik sudah tahu kenapa muncul bilangan real ya. Mengapa muncul bilangan real itu membuktikan sangat padat bilangan real pada suatu garis bilangan, sehingga untuk X anggota bilangan real itu akan ada hingga bilangan bulat N yang memenuhi N kurang dari sama dengan X. Namun di sini kita bisa mendefinisikan suatu bilangan bulat terbesarnya. Ya, dari hal ini bilangan bulat terbesarnya itu kita namakan bilangan bulat terbesar dan dituliskan sebagai fungsi berikut, ya. Oke, fungsi floor X ya, ini dituliskan sebagai fungsi seperti ini, di mana dalam konteks ini fungsinya kita definisikan sama dengan N. Artinya di sini untuk setiap bilangan bulat X anggota bilangan real akan ada bilangan bulat terbesar yang bernilai N untuk X yang lebih besar sama dengan N dan X kurang dari N plus 1. N-nya merupakan bilangan bulat. Maka kalau kita definisikan arti dari fungsi ini atau yang memiliki ekivalensi yaitu X lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan N dan X lebih kecil dari N plus 1, kita akan memperoleh suatu representasi pada grafiknya yang berupa fungsi tangga. Di mana di sini akan ada setiap bilangan bulat terbesar, ya, bilangan bulat terbesar di sekitar selang X yang lebih besar sama dengan N tetapi kurang dari N plus 1. Maka kalau kita perhatikan aturan fungsinya di sini,
Ya, misal kita punya suatu bilangan real. Bilangan real X itu lebih besar sama dengan min 3 tetapi kurang dari min 2. Maka bilangan bulat terbesarnya di sana adalah min 3. Ya. Sedangkan untuk X yang berada di antara sini min 2 dan min 1 sehingga X-nya lebih besar sama dengan min 2 tetapi kurang dari min 1, maka bilangan bulat terbesarnya adalah min 2. Ya, dan seterusnya sehingga kita tuliskan aturan fungsinya sebagai berikut. Yang kalau adik-adik perhatikan di sini, ya, adik-adik perhatikan di sini, aturan ini memenuhi pembulatan, ya, memenuhi pembulatan ditarik ke bawah, begitu ya, memenuhi pembulatan ditarik ke bawah sehingga kita tahu aturan dari fungsi tangga ini sebagai pembulatan ke bawah atau ya di sini dinamakan bilangan bulat terbesar dari suatu X bilangan real yang memenuhi X-nya lebih besar sama dengan N dan X-nya kurang dari N plus 1. Seperti itu ya. Oke, ya. Nah, kemudian ada fungsi dengan banyak aturan, di mana fungsi dengan banyak aturan ini memilah selang terhadap daerah asalnya. Mengapa disebut fungsi dengan banyak aturan? Karena fungsi ini akan mempunyai lebih dari satu aturan pada daerah asalnya, sehingga di sini daerah asalnya itu diatur sedemikian rupa sehingga memiliki definisi masing-masing. Ya, nah contoh fungsi dengan banyak aturan itu, misalkan saja fungsi f(x) sama dengan mutlak x, ya. Nilai mutlak X sudah adik-adik kenali dengan baik bahwa mutlak X ini akan bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Fungsi mutlak ini merupakan salah satu contoh sederhana dari fungsi dengan banyak aturan karena dari mutlak X ini nilainya diatur. Untuk X yang non-negatif dia akan keluar sebagai nilai X. Sedangkan untuk X yang negatif, dia keluar sebagai min X. Jadi ada pengaturan di sini untuk kondisi X-nya, ya, di mana sebenarnya selang ini jadinya saling melengkapi, ya, karena mutlak X ini sebenarnya domainnya itu adalah X anggota bilangan real, tetapi untuk nilainya itu diatur berdasarkan keadaan X-nya. Ada X yang non-negatif, ada X yang negatif. Sehingga dari aturan ini kita bisa mengenali bagaimana bentuk dari grafik fungsi mutlak X, ya. Sehingga di sini untuk X yang non-negatif artinya sumbu X di sebelah kanan kita punya garis Y sama dengan X. Ya. Sedangkan untuk X yang negatif kita mempunyai garis di sini Y sama dengan min X, ya. Dan untuk daerah hasil dari mutlak X itu selalu non-negatif. Jadi grafiknya berada di atas sumbu X, ya. Sehingga secara keseluruhan di sini ya kita akan memiliki fungsi mutlak X yang digambarkan sebagai grafik biru ini. Ya. Jadi digambarkannya ini berdasarkan daerah X yang diaturnya, ya. Jangan diperpanjang ke bawah, ya. Y sama dengan X perpanjang gitu ya. Jadinya bawahnya ikut gitu ya. Tidak seperti ini ya, karena semuanya di sini memiliki aturan ya, aturan yang terikat sehingga akan tetap sesuai dengan daerah definisi dan juga ring dari fungsi secara keseluruhannya. Lalu di sini ya, misal juga kita bisa definisikan suatu fungsi GX lainnya ya.
fungsi gx di sini didefinisikan x kuadrat min 2x jika x-nya lebih besar sama dengan 1 dan 3x min 2 jika x-nya kurang dari 1. Sehingga kalau nanti kita gambarkan grafiknya, untuk daerah yang ada di sebelah kanan 1 atau x lebih besar sama dengan 1, grafiknya akan mengikuti grafik x kuadrat min 2x parabola. Ya, sedangkan untuk daerah di sebelah kiri 1 yaitu x kurang dari 1, grafiknya akan mengikuti garis lurus 3x min 2. Nah, kalau untuk nilai x sama dengan 1 dipilih yang mana? Atau nilai G1, mau menghitung G1. Pilih fungsinya yang mana? X kuadrat parabola min 2x. Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Atas. Ya, betul. Yang atas karena di sini X sama dengan 1-nya masuk ke selang yang atas ya. Jadi nilai G1 kita hitung berdasarkan rumus kuadratik yang disajikan di sana. X kuadrat min 2X. Jadi G1 adalah 1 kuadrat min 2 kali 1. Yaitu bernilai min 1 ya? Iya, Bu. Oke, iya, bernilai min 1. Jangan ke fungsi bawah ya, jangan ke fungsi bawah karena satunya tidak ikut ya. Pilih X yang memuat daerahnya memuat X sama dengan 1. Jadi fungsinya fungsi atas. Kalau kita gambarkan berarti parabola ini tidak kita gambarkan seutuhnya ya. Parabola ini hanya akan kita gambarkan untuk daerah yang di sebelah kanan 1. Ya, jadi kalau kita punya X sama dengan 1 di situ, nah sebenarnya kan dengan sistem perpotongan terhadap sumbu koordinat, kita punya di sini perpotongan dengan sumbu X-nya kan di 0 dan 2, ya betul? Untuk grafik atas, parabolanya berpotongan di 0 dan 2 ya? Iya, Bu. Iya. Oke, tapi sekarang hanya akan kita gambarkan di sebelah kanan 1 saja ya. Jadi kira-kira untuk di sini karena G1 nilainya min 1, ya di sini maka kita akan gambarkan dari titik 1, min 1. Nah, parabolanya kira-kira seperti itu. Ya, ini Y sama dengan X kuadrat min 2X. Dan garis 3X min 2, ya, garis 3X min 2, kalau kita lihat perpotongan koordinatnya, itu ada di X sama dengan 3/2 ya? Betul? 2/3, Bu. Oh, 2/3 ya, betul. Oke, 2/3 ya, berarti kira-kira di sini kalau titik potong Y-nya? Di min 2. Min 2. Oke. Nah, ini kita gambarkan di sebelah kirinya. Ya, di sebelah kiri 1. Maka ketika kita punya di sini untuk X sama dengan untuk di sini kan ya ketika tapi X1-nya tidak ikut ya, dia X sama dengan 1-nya itu kita bulat penuhnya ada di grafik parabola ya. Sedangkan kalau di grafik yang garis kita kasih bolong di 1. Kita kasih bolong di 1 di situ dan dia memotong di Y sama dengan 1 ya. Sehingga ketika kita gambarkan garisnya akan seperti ini. Nah, licin. Nah, seperti itu.
ini Y sama dengan 3X min 2 ya. Jadi diatur berdasarkan daerahnya ya. Di mana di sini di sebelah kanan 1 kita punya fungsi parabola ya. Nah, ini jangan diperpanjang ke atas ya. Jangan diperpanjang ke atas karena sudah diatur masing-masing daerahnya. Dan untuk garis 3X min 2 itu ada di sebelah kiri 1. Nah, kalau ini boleh perpanjang ke sini. Ya, ini kan terus ke atas, ini terus ke bawah gitu ya. Nah, disinilah pembagian daerahnya. Ya, di sini pembagian daerahnya. Nah, karena G1 itu didefinisikan di parabola, maka ada tanda bulatan penuh di X sama dengan 1 untuk fungsi parabola, sedangkan bulatan kosong untuk garis 3X min 2. Oke, ya, jadi seperti itu. Untuk fungsi dengan banyak aturan, hati-hati penggambaran grafiknya dibagi berdasarkan daerah definisi yang sudah dituliskan. Oke, ya ini sudah jelas ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya, ya, ketika kita sudah memahami syarat suatu fungsi terdefinisi, nah, bagaimana jika selanjutnya kita lihat operasi fungsi, termasuk di sini operasi fungsi yang terlibat meliputi penjumlahan, perkalian, juga fungsi komposisi. Ya, selanjutnya akan kita tinjau dan akan kita tentukan bagaimana domain untuk suatu fungsi hasil dari operasi fungsi tersebut. Oke. Nah, ada beberapa jenis di sini untuk operasi aljabar fungsi yang biasa digunakan, ya, dan melibatkan dua buah fungsi real. Katakanlah fungsi yang kita miliki adalah fungsi f dan g. F dan G memiliki daerah definisi yang kita tuliskan sebagai DF dan DG. DF untuk daerah definisi F atau domain F, dan DG untuk daerah definisi G atau domain dari G. Yang pertama, operasi penjumlahan. Ya, di operasi penjumlahan di sini kita punya F plus G dari X itu sama dengan Fx tambah Gx. Sehingga jika kita perhatikan, daerah definisi dari F plus G merupakan irisan dari DF dan DG. Kemudian F min Gx itu adalah Fx min Gx. Daerah definisinya juga merupakan hasil irisan dari DF dan DG. Untuk perkalian F kali Gx, Fx kali Gx, di situ ya kita uraikan jadi Fx kali Gx. Daerah definisinya juga merupakan hasil irisan dari DF dan DG. Nah, yang harus kita perhatikan adalah fungsi rasional, ya. Di sini kita punya F per Gx, yaitu Fx dibagi Gx. Daerah definisinya merupakan irisan dari DF dan DG yang diiriskan kembali dengan suatu himpunan X di mana Gx-nya tidak bernilai 0. Karena di sini Gx sebagai penyebut ya, sehingga daerah irisan DF dan DG diiriskan lagi dengan suatu selang X sehingga nilai Gx-nya tidak sama dengan 0. Untuk C kali F atau fungsi C kali Fx ya, daerah definisinya ini sama dengan daerah definisi F. Dan untuk perpangkatan fungsi F pangkat Nx, di mana di sini N menunjukkan banyaknya fungsi yang dikalikan di situ ya. Ada N suku fungsi yang dikalikan, maka jika N-nya bilangan asli, daerah definisi dari fungsi F pangkat N itu sama dengan daerah DF-nya. Oke, nah dari sini kita akan
Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Nama saya Ratna. Saya mau tanya, Bu, itu kalau domain fungsi yang df plus g itu, kenapa hasilnya irisan bukan union, Bu? Bukan digabung? oke. Kenapa hasil daerah definisinya itu irisan, tidak digabung? Oke. Sebentar. Oke, pada dasarnya penjumlahan fungsi itu kan sebenarnya hanya nilainya yang di sini fx dan gx ini kan berupa nilai ya. Fx dan gx itu kan berupa bilangan real begitu. Nah, ketika dia dioperasikan dengan jumlah di situ ya, misal kita operasikan dengan jumlah, jadinya kan f dan g ini fungsi yang berbeda ya. Catatannya f dan g adalah fungsi yang berbeda, bukan fungsi yang sama ya. Jadi df dan dg juga suatu himpunan yang berbeda. df dan dg ini himpunan daerah asal yang berbeda. Ya, sehingga di sini ketika kita punya df gitu ya, dan mungkin kita di sini punya dg ya, karena df dan dg juga merupakan suatu himpunan, jadi ada kemungkinan juga dia beririsan gitu ya. Ada kemungkinan juga dia beririsan. Nah, daerah definisi yang masuk ke F plus G, ke F min G, ke F kali G, ya, dan lainnya adalah suatu selang atau suatu himpunan bilangan X yang harus ada di DF, juga harus ada di DG. Karena sekarang kita punya fungsi F plus G ini kan jadinya nilainya dijumlahkan ya, nilai fx ditambah nilai gx begitu ya, nilai fx ditambah nilai gx. Jadi untuk memperoleh nilai fx ditambah nilai gx, maka himpunan x yang masuk itu adalah himpunan x yang ada di F juga ada di G, sehingga bisa dihitung nilainya di F, bisa dihitung nilainya di G. Himpunan X yang ada di DF sekaligus ada di DG adalah hasil dari irisan ya. Betul? Benar, Bu. Betul, Ratna? Benar, Bu. Betul. Jadilah di sini karena F plus G, F min G, F kali G, ya, dan lainnya di situ, dan F per G, ya, karena dia itu nantinya ada suatu nilai yang dioperasikan dengan nilai fungsi lain, yaitu nilai fungsi F, ya, dioperasikan dengan nilai fungsi G, maka X yang masuk harus ada di F, juga harus ada di G, jadinya irisan. Begitu. Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Sip, ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, ya. Berarti feeling saya kuat ya. Tadi saya tidak menjelaskan dan ternyata ada yang tanya, bagus ya hal ini. Jadinya kita ya seperti itu ya proses pembelajaran adik-adik. Jadi kalau misalkan saya lupa menjelaskan ya secara detailnya, adik-adik harus menanyakan itu secara rinci ya, nanti saya rincikan. Jadi begitu kenapa DF iris DG. Oke. Mau izin kita tanya, lihat. Bu? Ya. Yang tadi simbol merah itu apa ya, Bu ya? Oh enggak, simbol merah ini sebenarnya penjelasan ini, tapi nggak bisa saya klik karena saya pakai PDF, jadi tidak bisa saya klik ya. Tapi pada intinya penjelasannya ini. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.
Ini suatu simbol ketika bikin PPT di link ya begitu. Tapi maaf ya nggak bisa saya klik ini. Tapi sudah saya jelaskan di sini ya. Untuk F plus G, untuk yang lainnya sama proses. Oke, kita lihat ya contohnya di sini. Diketahui fungsi fx x min 3 per 2 dan fungsi gx akar x. Maka di sini kalau kita perhatikan df-nya apa? X elemen real. Anggota bilangan real. Oke. Semua x anggota bilangan real ya. Dan dg-nya? X lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Besar X anggota bilangan real, X-nya lebih besar Besar sama sama dengan 0. dengan Oke. Kalau X anggota bilangan real berarti notasi selangnya min tak hingga sampai tak hingga, X lebih besar sama dengan 0, notasinya 0 sampai tak hingga. Begini ya, betul? Betul, Bu. Iya, Bu. Betul. Oke, sip. Nah, untuk F plus G, kita punya fx tambah gx. Nilai fx adalah x min 3 per 2, nilai gx adalah akar x. Ya, jadi domainnya adalah df irisan dg ya. df irisan dg berarti min tak hingga irisan 0 tak hingga. Hasilnya adalah 0 sampai tak hingga. 0 tak hingga, betul ya. 0 tak hingga. Jadi X yang masuk ke fungsi X min 3 per 2 tambah akar X itu harus non negatif ya, supaya nilai fx-nya bisa dihitung, nilai akar X-nya juga bisa dihitung. Jadi X-nya harus berada di DF, juga harus berada di DG. Maka kita dapat irisannya 0 tak hingga. Oke. Yang F min G juga sama ya. DF iris DG min tak hingga sampai tak hingga iris 0 tak hingga, jadinya 0 tak hingga juga ya, karena pada dasarnya plus sama minus kan sebenarnya mereka operasi aljabar penjumlahan ya. Kalau minus berarti penjumlahan dengan negatif begitu ya. Jadi serupa ya prosesnya. Oke. F kali G juga sama ya di sini. DF iris DG. Jadi kita punya min tak hingga iris 0 tak hingga. Kita dapat 0 tak hingga lagi. Nah, mungkin di sini yang perlu kita perhatikan adalah F per G karena G-nya di situ tidak boleh negatif ya. Jadi kita akan lihat DF iris DG diiris dengan selang himpunan X atau selang X, di mana di sini nilai akar X-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, ya. Maka kita punya di sini DF itu min tak hingga, DG-nya adalah 0 tak hingga. Nah, lalu akar X tidak boleh sama dengan 0 karena akar X itu bernilai non negatif, kemudian akar X tidak boleh sama dengan 0, berarti kesimpulannya akar X harus bernilai positif. Sehingga di sini arti dari himpunan X, di mana akar X tidak sama dengan 0 adalah selang 0 tak hingga. Betul? Benar. Iya, Bu. Betul. Iya. Oke, betul ya. Karena kan akar X-nya non negatif, tetapi di sini sekarang tidak boleh 0. Maka kesimpulannya akar X di sini harus bernilai positif. Dan nilai positif itu adalah selang 0 tak hingga ya. Jadi di sini hasil irisannya apa? 0 sampai tak hingga. 0 tak hingga. Betul. Ya, 0-nya sekarang tidak boleh masuk.
Ya, kalau tadi di penjumlahan, di pengurangan, di perkalian, nolnya masih bisa masuk, tapi sekarang karena GX-nya tidak boleh bernilai 0, maka menghasilkan daerah domainnya juga tidak boleh bernilai 0, sehingga kita tuliskan 0 hingga nolnya tidak masuk. Oke? Masih gampang ya ini. Jadi masih bisa karena masih penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Jadi kita masih dapat mendefinisikan domainnya berdasarkan irisan dari DF dan DG-nya. Oke, yang ini sudah clear? Isi Bu mau nanya. Iya, kenapa Marcel? Enggak, ini Hana. Oh, Hana. Iya, kan nolnya nggak masuk kan? Tulisnya Yang harus mana, sama. Neng? Yang apa? Yang domain ini. Yang domain yang mana yang Hana tanyakan? F plus G, F min G, F kali G, F per G. F per G. F per G. Oke, berarti Hana bilangnya, Bu mau bertanya tentang formula F per G, daerah domainnya. Bukan, Itu bilangnya ya? aku mau nanya, kan kalau di Inggris hasilnya kayak domainnya. Suaranya kecil, Neng. Tunggu. Siapa yang suruh tunggu saya? Maaf Bu. Saya tadi agak jauh. Kan domainnya kalau diiris jadinya 0, infinite kan. Domain yang mana? Yang F per G. Oke. F per G itu diirisnya juga dengan kondisi GX-nya tidak boleh 0 ya. Jadi tidak hanya DF iris DG aja. Iya, kalau gitu nulisnya tanpa 0 ya? Iya, betul, tanpa 0. Kan tidak boleh 0 di sini. 0 tidak boleh masuk ke akar. Jadi di sini diirisnya DF iris DG iris dari selang yang menyebabkan akar X-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadilah di sini tanpa 0, betul. Yang akan Hana tanyakan adalah yang belum pahamnya yang mana? Aku kurang tahu cara nulisnya, soalnya di hasil itu masih ada 0-nya. Di hasil mana yang masih ada 0-nya? Di hasil ini? Iya. Ini kan 0-nya sudah tidak masuk, Neng. Ini saya pakai kurung biasa. Oh, oke. Maaf, Bu. Iya. Nggak kelihatan ya? Enggak, aku masih kurang ngerti tentang kurung-kurung. Oh, ini. Kalau bilangan itu masuk, diberikan tanda kurung siku. Nah, kurung siku ini artinya kemarin sudah saya contohkan, mungkin lupa ya. Nanti dilihat lagi catatan pertemuan 1 ya. Nah, Ya, maaf, Bu. ini ya tidak apa-apa. Kalau begitu di sini Hana lihat ya. Hana lihat di sini kalau pakai kurung siku berarti di situ bilangannya masuk ya. Di sini 0-nya masuk. Kalau 0-nya tidak masuk, kita pakai kurungnya kurung biasa aja, Neng. Kurung biasa, bukan kurung siku. Ya, gimana sekarang sudah clear? Oke, udah mengerti, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, maaf ya tadi saya sangka Marcel karena bersamaan munculnya. Oke, ya. Oke, nah ini memuat akar-akar bagaimana? Ada fungsi F besar, akar pangkat 4X plus 1,
dan fungsi G besar akar 9 min X kuadrat. Ya, di sini akar pangkat genap ya. Kalau akar pangkat genap kan harus apa? Waktu kita bahas sistem akar, kalau akar pangkat genap, bilangan yang ada di dalam akarnya harus Lebih besar sama dengan 0. iya, non negatif ya, lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini daerah definisi untuk F besar apa? X anggota bilangan real X lebih besar daripada min 1. Oke, harus lebih besar sama dengan min 1 ya. Oke, berarti min 1 ketahi nggak ya? Min 1 terus membesar ya, betul? Betul. Betul. Oke, kalau domain fungsi G? X kurang dari lebih dari sama dengan min 3. Lebih besar sama dengan? Ini min 3 kurang dari X kurang dari 3. Sama-sama dengan. Oke, berarti X lebih besar sama dengan min 3, X kurang dari 3. Begini? Begini? Iya, Bu. Iya. Jadi min 3 ke 3 ya. Oke, boleh sekarang dengan cepat apa yang terjadi nih? Dari kelima fungsi ini. F plus G domainnya apa? Langsung. Min 1 sampai 3. Min 1, 3. Min 1, 3. Oke. F min G. Min 1, 3 juga. Min 1, 3. Sip. F kali G. Min 1, 3 juga. Min 1, 3 juga. F per G. Min 1, 3 kurung biasa. Min 1, 3 kurung biasa. Oke. Kenapa? Karena? Tidak boleh bernilai 0. Tidak boleh 0. Akar 9 min X kuadrat tidak boleh bernilai 0 ya. Jadi min 1, 3 ya asalnya kedua ujungnya masuk begitu ya. Diiriskan lagi dengan X pada min 1, 3 ini mana yang menyebabkan penyebutnya bernilai 0. Nah 3 menyebabkan penyebutnya bernilai 0. Jadi 3-nya nggak masuk. Oke betul. Kalau F pangkat 5. 1, tahingga. Min 1 tahingga. Oke, tip sama dengan DF ya. Kalau F pangkat N domainnya sama ya. Domain dari F pangkat N adalah domain F juga. Jadi F pangkat 5, F pangkat 10 itu domainnya akan sama dengan DF. Sip, kalau begitu ya adik-adik sudah bisa mendefinisikan daerah definisi dari fungsi hasil operasi aljabar fungsi. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pada fungsi komposisi. Ya, pada fungsi komposisi agak berbeda sekarang ya, karena fungsi komposisi bukan hasil operasi aljabar ya, melainkan fungsi komposisi ini hasil dari input yang masuk ke dua mesin. Istilahnya seperti itu ya. Karena fungsi ini sebagai mesin, fungsi komposisi itu ada dua mesin. Kalau tadi kan sebenarnya masuk ke masing-masing dulu gitu ya. X ya masuk ke F gitu, keluar sebagai Fx, Fx masuk ke G, keluar sebagai Gx, Fx dan Gx-nya kita jumlahkan ya, begitu sehingga X yang masuk ke F maupun F yang masuk ke G itu harus
merupakan X yang berada di DF sekaligus berada di DG, begitu ya. Tetapi kan perhitungannya hanya melewati satu mesin saja, ya, masuk ke F, masuk ke G, lalu dijumlahkan. Nah, kalau fungsi komposisi agak berbeda di sini ya. F dan G-nya adalah dua buah fungsi. Fungsi komposisi F dengan G, notasinya itu adalah dituliskan F bundaran G, ya, atau FOG biasanya ya, FOG, fungsi komposisi F dengan G. Sehingga secara aljabar dituliskan FOGX sama dengan FGX ya. Jadi dari rumusan FGX ini ada satu input X yang sekaligus masuk ke dua mesin di sini ya, masuk ke dua mesin artinya ya FGX, X-nya masuk dulu ke fungsi G atau X-nya masuk dulu ke mesin G, keluar sebagai GX. GX nanti masuk lagi ke F, baru keluar sebagai FGX. Sehingga di sini input X itu memang harus masuk ke dua mesin dan kita harus perhatikan ya, harus perhatikan domainnya di sini ya, atau secara urutan di sini ketika X itu keluar sebagai FGX ya, prosesnya di sini X-nya masuk ke G lalu GX-nya masuk ke F ya. Dan di sini kita perhatikan daerah definisi fungsi komposisi, di mana kalau daerah definisi fungsi komposisi berarti ya ketika kita punya skema seperti ini, X yang masuk ke G itu merupakan X yang ada di domain G. Kemudian keluar sebagai GX berarti ini rank dari G ya. Di mana rank dari G ini ya, rank dari G ini harus masuk ke F sehingga GX itu merupakan GX yang harus masuk ke F itu merupakan GX yang masuk ke dalam daerah definisi F. Jadi intinya sebenarnya ketika F masuk ke G kemudian keluar sebagai GX ya, GX-nya ini harus berada di domain F supaya fungsi komposisinya bisa dihasilkan. Jadi daerah definisi fungsi komposisi FOG adalah semua titik ya, semua titik pada domain G yang bersifat GX-nya itu ada di domain F. Ya, seperti itu. Sehingga di sini banyak sekali kaitannya ya. Selain kaitannya itu ke daerah definisi ya, FOG juga punya suatu syarat di sini ya. Artinya secara tidak langsung FOGX itu terdefinisi jika dan hanya jika antara DG dengan RF harus beririsan dan ini tidak boleh bernilai himpunan kosong. Ya, sehingga di sini kalau DG irisan RF itu nilainya ada, ya maka FOGX itu bisa kita definisikan. Artinya ya kembali lagi ke poin ini, semua titik pada DG yang bersifat GX. GX ini kan apa namanya? Oh, saya kebalik. DF iris RG ya, maaf. Oke, di mana GX ini kan sebenarnya RG ya. GX ini kan RG begitu ya, sehingga ketika RG harus masuk ke F ya, yang terlibat adalah DF. Jadi kuncinya adalah memang ada di tengah-tengah ini. Ya, kuncinya itu ada di tengah-tengah ini ya. DF yang beririsan dengan RG itu bukan himpunan kosong, maka FOG-nya baru bisa kita hitung. Ya, sehingga nanti kaitannya sekali lagi ke definisi ini. Ya, nah nanti untuk fungsi GOF itu ekivalen ya,
prosesnya ekuivalen. Berarti kalau untuk GOF, X-nya masuk dulu ke F ya, karena GOF itu sama dengan GFX ya. Jadi X-nya masuk dulu ke F, keluar sebagai Fx nanti masuk ke G. Sehingga pada komposisi GOF, hal yang penting kita cek adalah bahwa RF irisan DG-nya itu tidak himpunan kosong. Kalau pada GOF, ya, bisa kita simpulkan berarti semua titik pada DF yang bersifat Fx-nya ada di DG ya, seperti itu. Jadi semuanya ini bersifat ekivalen ya, tinggal nanti kita mengganti proses proses fungsi yang terlibatnya ya. Jadi tinggal dibalik ya, kalau bahasa informalnya ya, tinggal dibalik peran gitu ya dari setiap definisi ini. Oke? Ya, coba kita terapkan konsepnya ya terhadap hal berikut. Kenapa? Oke. Ambil pakai tangan deh. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini fx-nya akar x min 1, gx-nya x kuadrat plus 1. Tentukan df dan dg-nya. Di daerah asal ya. Nomor A, kita diminta menentukan daerah asal. Daerah asal dari F dan G adalah GF-nya apa? X lebih besar sama min 1. Oke, X elemen real, X-nya lebih besar sama dengan 1. Oke. Dalam bentuk selang? 1 infinity. 1 infinity. Iya, sip. Kalau DG? Semua bilangan real. Semua bilangan real. Oke. Jadinya minta hingga ya? Iya, Bu. Oke, sip. Tentukan DFOG dan DGOF. Oke.
Kita perhatikan satu persatu ya. Perhatikan bahwa yang diminta di sini DFOG dulu. DFOG berarti tadi apa? Syarat DFOG? Semua titik pada DG yang bersifat GX ada di DF. Oke, berarti kalau kita definisikan kehimpunan, DFOG ini adalah X anggota DG, ya. Ini kan semua titik pada DG, berarti X anggota DG yang bersifat di mana GX anggota DF ya? Iya, Bu. Oke, sip. Nah, tadi kita sudah tahu DG-nya itu adalah minta hingga tak hingga. Oke. Berarti X anggota DG karena DG-nya adalah X bilangan, semua X bilangan real ya, artinya DG-nya itu himpunan bilangan real. Jadi X anggota DG adalah X elemen real ya. Kita ganti X elemen real di mana GX itu adalah X kuadrat plus 1 anggota DF. DF itu menghimpun suatu nilai yang lebih besar dari 1. Yang lebih besar sama dengan 1, maaf ya. DF itu menghimpun nilai yang lebih besar sama dengan 1. Jadi GX anggota DF berarti GX ini ada pada selang 1 tak hingga. Artinya GX dengan formula X kuadrat plus 1 itu lebih besar sama dengan 1. Begitu kan? Ya. Bingung nggak saya menulis notasi himpunan ini? Atau nggak apa-apa, ini saya tulis karena GX-nya anggota DF, GX itu X kuadrat plus 1. Nah, begini saja mungkin biar nggak bingung. Begini nggak bingung? Enggak, Bu. Bu. Enggak? Oke, sip. X anggota R, betul. Jadi hasilnya kira-kira apa? X lebih besar sama dengan 0. Iya. X lebih besar sama dengan 0. Oke, karena kan ini kita tahu kalau syarat begini kan X-nya harus masuk ke real, X-nya juga harus masuk ke selang 1 tahingga ya, tapi di sini 1 tahingganya itu catatannya nilai X kuadrat plus 1. Oke, jadi di sini X anggota bilangan real di mana? X lebih besar sama dengan 0. X atau X kuadrat yang lebih besar sama dengan 0? X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat ya. X kuadrat lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, karena kan di sini kalau kita perhatikan X kuadrat plus 1 pasti nilainya lebih besar sama dengan 1 ya. Betul nggak? Iya, Bu. Ya, dari sini. Sebentar. Dari sini itu kan X kuadrat plus 1 pasti nilainya lebih besar dari 1 kan? Karena kita tahu di sini X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Non negatif kan ya? Jadi non negatif ditambah 1 kan jadi lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi pernyataan ini memang benar kan ya? X kuadrat tambah 1 ya pasti dia lebih besar sama dengan 1. Sehingga yang lebih besar sama dengan 0 itu apa? Ya X kuadratnya. Begitu ya? Sudah kebayang adik-adik? Iya, Bu. Ya, oke. Nah, jadi X anggota bilangan real sehingga X kuadrat lebih besar sama dengan 0, hasilnya apa?
X elemen real. X elemen real, betul. Jadi ini selang ini menyebabkan X elemen real ya. Kenapa? Karena kan semua X bilangan real akan menyebabkan X kuadratnya itu non-negatif. X kuadrat non-negatif, X kuadrat tambah 1, sehingga hasil dari X kuadrat tambah 1 itu selalu lebih besar sama dengan 1. Hal ini konsisten. Ya, berarti betul DFOG-nya adalah X elemen real. Begitu, ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Saya Kevin, izin bertanya. Kalau ya, Kevin, silakan. Itu kan kita nyari itu yang mana? DFOG-nya, Bu. DFOG yang ini. Ya, kita kan mencarinya pakai langsung dicari dari X anggota DG sama itu. Ya, pakai itu kan, Bu. Nah, kalau semisal saya mencari FOG X-nya dulu, baru dicari DFOG-nya, apakah boleh ya, Bu? Cari aturan FOG-nya dulu ya, cari fungsi FOG-nya dulu apa gitu ya. Ya, Bu, maksud saya gitu. Oke. Hal seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang keliru untuk dilakukan, tetapi kadang dari hal yang seperti itu, dari yang Kevin nanti lakukan ya, dari yang nanti Kevin lakukan, harus hati-hatinya adalah tetap mempertimbangkan DF dan DG-nya ya. Setelah FOG-nya dapat, perhatikan DF dan DG-nya, khawatir ada komponen yang tertinggal. Maksud saya komponen yang tertinggal di situ karena ini kan X kuadrat masuk ke akar ya istilahnya. Di situ X kuadrat masuk ke akar gitu ya. X kuadrat masuk ke akar. Nah, di situ harus hati-hatinya itu adalah karena kalau X kuadrat itu kan daerah definisinya itu semua bilangan real. Sedangkan akar itu daerah definisinya non negatif begitu. Nah, harus hati-hatinya di situ. Jadi Kevin kalau nanti mau melihat dari aturan FOG, tetap pertimbangkan DF dan DG-nya ya di situ. Maksud saya masuk tidak ke keadaan. Jadi Kevin cek lagi ke keadaan seperti ini. Kalau keadaan seperti ini terpenuhi dengan baik, berarti yang selang yang Kevin dapatkan dari aturan FOG untuk mencari daerah definisi itu bernilai benar ya. Oke, boleh dilakukan, tapi jangan lupa cek lagi, balik lagi ke definisi ininya, cek aja gitu. Maksud saya cek, oh iya ternyata titik pada DG dan juga GX-nya ada di DF itu benar gitu. Jadi dari aturan tersebut tetap terpenuhi. Kita tetap memperhitungkan eksistensi DF dan DG-nya. Begitu Kevin. Jangan lupa dicek aja ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sekarang kita coba DGOF ya. Oke, kalau DGOF apa? X elemen? DF? Sifat Gimana? F-nya anggota DG. Oke. Satu main dulu aja, padahal sedikit lagi kan. Iya kan kalau hari kamu dulu. Udah ada, main dulu aja. Oke. X anggota DF-nya itu tadi X lebih besar sama dengan 1 ya, menghimpun semua nilai yang lebih besar sama dengan 1. Jadi X anggota DF bisa kita tulis X anggota 1 tahingga. Setuju? Iya, Bu. Oke. Lalu
fx itu adalah akar x min 1. Akar x min 1 elemen dg. Dg itu bilangan real. Berarti x min 1 elemen real ya. Oke. Ya. Nah, sehingga di sini untuk DGOF kita ambil x-nya itu di 1 tahingga sehingga menyebabkan akar x min 1 elemen real. Nah, oke, coba cek. Berarti di sini x-nya lebih besar sama dengan 1. Apakah menyebabkan akar x min 1 itu elemen bilangan real? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Iya. Oke, sip. Berarti di sini x elemen 1 tahingga itu sudah cukup, maksudnya sudah pas begitu ya, sudah pas hasilnya, tidak perlu lagi kita lihat selang yang lain ya, karena dari x elemen 1 tahingga akar x min 1 itu elemen bilangan real ya. Kalau seperti tadi kan ada hal yang harus kita perhatikan dulu ya. Dari x elemen bilangan real ternyata di sini benar juga ya. Kita harus apa namanya, di sini kita harus cek juga di sini x elemen bilangan real x kuadrat tambah 1 juga benar menyebabkan nilainya berada di selang 1 tahingga. Jadi di sini hasilnya adalah x elemen real. Sehingga ketika x elemen 1 tahingga menyebabkan akar x min 1 elemen real, hasil dari DGOF adalah X. X lebih besar dari satu. X lebih besar sama dengan 1. Oke. Jadi 1 tahingga ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sip. Oke. Nah, begitu ya. Coba untuk nomor C ini aturannya. Aturan fungsi komposisi. Berarti FOGX sama dengan FGX ya. F dari X kuadrat plus 1. Berarti sekarang kita masukkan X plus 1 ke X pada Fx ya. Jadi ini hasilnya apa? Akar X kuadrat plus 1 min 1 ya? Oke, jadi hasilnya apa? Akar X kuadrat. X kuadrat. Akar X kuadrat sama dengan apa? X. Mutlak X. Mutlak X, betul ya. Oke, kenapa? Karena kan yang menyebabkan X kuadrat itu tidak hanya X yang positif ya, X yang negatif sekarang boleh. Sehingga di sini kita ambil mutlak X ya. Akar dari X kuadrat itu adalah mutlak X. Nilainya tetap positif, tetapi dengan menyatakan akar X kuadrat sebagai mutlak X, hal ini kita mempertahankan kepadatan sistem bilangan real bahwa yang menyebabkan nilai X kuadrat itu bisa X dikuadratkan atau min X dikuadratkan ya. Jadi akar X kuadrat adalah mutlak X. Oke, sip. Domainnya X anggota bilangan real ya. Di situ. Oke, kalau GOF GFX G akar X min 1. Maka kita punya akar X min 1 kuadrat tambah 1. Hasilnya adalah X. Oke ya. Nah, ini dia yang tadi apa namanya, Kevin ya. Oke, Kevin lihat di sini. GOF-nya adalah X yang kalau kita tidak memperhitungkan DF dan DG, kalau fungsi yang dia nilainya adalah X, harusnya ini daerah domainnya adalah bilangan real ya. Betul? Iya, Bu.
Iya, tetapi karena kita mempertimbangkan fungsi komposisi di mana aturannya harus tetap kita perhatikan, domain F dan domain G, di sini ternyata domain dari GOF-nya adalah 1 tahingga. Kenapa 1 tahingga? Karena dia harus masuk akar dulu. Ya, dia harus masuk akar, baru masuk ke G, hasilnya itu adalah X. Sehingga nanti Kevin jangan lupa ya, kalau mencari aturan dulu tetap pertimbangkan DF dan DG-nya serta proses komposisinya ya, supaya tidak ada yang terlewat ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau sketsa grafik nampaknya tadi mutlak X sudah tahu ya. FOGX sama dengan mutlak X dan domainnya itu adalah X elemen bilangan real. Jadi kita dapat, nah seperti ini ya, nih mutlak X. Oke, karena di sini DFOG-nya adalah X anggota bilangan real, jadi grafiknya lengkap ya di situ. Sedangkan untuk GOF dia adalah X tadi. Domainnya apa? X lebih dari sama dengan 1. Oke, X lebih besar sama dengan 1. Jadi kita menggambarkan grafik grafik Y sama dengan X di situ. Ya, tetapi hanya dari domainnya dari X lebih besar sama dengan 1 saja. Jadi gambarnya, nah, ini dari 1 ya, berada di sebelah kanan 1 karena domain DGOF-nya adalah X lebih besar sama dengan 1. Jadi kita gambarkan di sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi bukan terus ke bawah, tapi dari X sama dengan 1 ke kanan gambar grafiknya. Mengikuti daerah definisi yang diberikan. Oke, ya. Sudah cukup jelas ini? Silahkan jika ada yang belum jelas. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Itu yang akar X Itu yang GOFX, pengetahuan fungsi komposisi, Bu. Yang C. Ini? Iya, itu nggak akar X-1 pangkat 2-nya itu nggak bisa dimutlakin ya, Bu? Akar X-1 kuadratnya tidak bisa dimutlakan. Maksudnya dimutlakan bagaimana? Kan kayak yang akar X kuadrat itu kan bisa dari mutlak X, Bu. Ya. Oke, beda ya. Ini akar X kuadrat. Ini akar X-1 dikuadratkan. Ini beda operasi. Oh, kalau misalnya X-1-nya dikuadratkan di dalam akar itu berarti harus mutlak ya, Bu? Ya, itu mutlak, betul, Calvin. Ya, ini beda operasi, Calvin ya. Ini X kuadrat diakarkan, ini akar dikuadratkan. Jadi beda prosesnya ya. Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama, Calvin.
Nah, oke. Ya, seperti itu. Nanti tinggal direview lagi ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Hal ini sama seperti soal tutorial nomor 12 ya. Nomor 12. Jadi adik-adik bisa coba nanti untuk nomor 12. Nah, selanjutnya ya, untuk selanjutnya di sini kita bisa memanfaatkan sistem pergeseran grafik ya untuk menggambarkan suatu grafik. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, di mana pergeseran grafiknya itu bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri, atau ke arah atas, ke arah bawah, begitu ya. Nah, kita yang mudah dulu sekarang. Kita kerjakan yang mudah dulu. Maksudnya yang mudah di sini untuk fx plus k ya, untuk fx plus k di sini jadi pergeseran naik turun ya. Pergeseran naik turun itu kan mempengaruhi nilai y ya, mempengaruhi nilai y. Kalau nilai y itu adalah fx ya, kalau nilai y itu adalah fx akan naik kalau nilai fx-nya bertambah, dan fx akan turun grafiknya kalau nilai fx-nya berkurang ya. Jadi di sini ya, jika kita menjumpai fungsi y sama dengan fx minus k, hal ini akan berpengaruh terhadap nilai y-nya karena di sini fx minus nilai fx berkurang, sehingga di sini pergeseran grafiknya itu adalah dari grafik fx akan turun sejauh k, atau fx ini digeser ke bawah sejauh k ya. Jadi asalnya fx min k digeser ke bawah sebesar k gitu. Nah, untuk fx plus k di situ nilai fx-nya bertambah sebesar k, sehingga ini akan menyebabkan grafik fx itu akan digeser ke atas sejauh nilai k ya. Jadi lihat di sini pengaruhnya, jika mempengaruhi nilai f maka dia itu geser ke atas atau geser ke bawah ya. Kalau bertambah geser ke atas, kalau berkurang geser ke bawah. Nah, kalau grafiknya di sini ya, pergeserannya berpengaruh terhadap x di situ ya. Jadi x-nya yang terdampak pergeseran, terdampak pergeseran, maka di sini akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Y sama dengan fx minus k ya. Jadi y sama dengan fx minus k. Hal ini akan menyebabkan grafik fx bergeser sejauh k ke arah kanan ya. Jadi fx minus k ya, x-nya yang bergeser sekarang, maka di sini fx bergeser ke kanan sejauh k. Sedangkan kalau fx plus k ya, fx-nya bisa kita geser sejauh k ke arah kiri ya, di situ bergeser ke arah kiri, sehingga nanti adik-adik bisa lihat di sini pergeserannya di grafik sebelah kanan ini ya. Jadi contoh sederhananya, misal kita punya grafik acuannya itu adalah y sama dengan x kuadrat. Kalau y sama dengan x kuadrat, maka kita punya grafik seperti parabola terbuka ke atas ya. Nah, seperti ini. Lalu adik-adik mau buat sekarang sketsa grafik y sama dengan x kuadrat tambah 1 dan y sama dengan x kuadrat minus 2. Ya, nah, di sini nilai x kuadrat itu bertambah 1. Jadi nanti ini akan terjadi pergeseran ke arah atas dari x kuadrat sebanyak 1 langkah. Ya, jadi ini asalnya y sama dengan x kuadrat tambah 1, karena nilai x kuadrat bertambah 1, jadinya ya dia akan naik 1 langkah, sehingga kita dapat
di sini sketsanya. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Sedangkan kalau X kuadrat minus 2 bagaimana? Bergeser Ya ke kan? bawah. Turun ke bawah. Bergeser ke bawah sebanyak 2. dua langkah ya. Jadi ini asalnya di 0, jadi di minus 2. Jadi kita punya, nah seperti itu. Ini Y X kuadrat minus 2. Terbayang? Terbayang. Terbayang. Oke, sip. Kalau mau sketsa Y X min 3 dikuadratkan dan Y X plus 2 dikuadratkan. Berarti dari Y sama dengan X kuadrat, ya, X min 3 bergeser kemana? Kanan. Kanan sebanyak 3. 3. 3 langkah. Jadi yang asalnya lembahnya ada di 0, jadi lembahnya ada di 3 ya. Maka kita punya seperti ini. Nah, kalau X plus 2 dikuadratkan, gesernya? Ke kiri. Kiri, Bu. Sebanyak 2 langkah. Jadi ada di minus 2 lembahnya ya? Iya. Oke, seperti itu. Sudah terbayang? Sudah. Betul. Sudah. Oke, kalau begitu coba kita gambarkan grafik GX, X kuadrat plus 4X plus 3 berdasarkan pergeseran grafik X kuadrat. Di situ. Ya, berdasarkan grafik X kuadrat. Maka kita harus ubah dulu bentuk GX ini ke dalam bentuk-bentuk yang seperti ini. Kuadratik sempurna serta pergeseran nilainya. Begitu. Ya, sehingga kita tuliskan sekarang ya, GX X kuadrat plus 4X plus 3, kita tuliskan sebagai kuadrat sempurna. Ya, kuadrat sempurna di sini ada X kuadrat plus 4X plus 4, karena di sini konstantanya 3, maka harus dikurang 1. Jadi kita punya X plus 2 dikuadratkan dikurang 1. Kita punya grafik dasar di sini X kuadrat, ya, grafik dasar X kuadrat di situ. Maka untuk mendapatkan X plus 2 kuadrat dikurang 1, kita harus menggeser. Ya, menggeser X kuadrat ke kiri sejauh 2 langkah, maka kita dapat X plus 2 dikuadratkan. X plus 2 dikuadratkan dikurang 1, maka kita harus geser grafiknya ke bawah 1 langkah. Maka akhirnya kita dapat grafik yang berwarna hijau. Ya, seperti itu. Jadi bentuk dulu ke dalam bentuk umum ya. Nah, bentuk umum yang seperti ini, pergeseran X-nya terlihat, pergeseran nilainya terlihat, jadi kita tahu geser kanan kirinya itu ke arah mana, atas bawahnya ke arah mana. Ya, biasanya grafik dengan pergeseran ini untuk fungsi-fungsi yang sudah umum ya, untuk fungsi-fungsi yang sudah umum bentuk grafiknya sudah adik-adik ketahui seperti X kuadrat, Y sama dengan X, lalu Y sama dengan X pangkat 3, begitu ya. Jadi bentuk grafiknya secara umum adik-adik sudah mengetahui dengan baik. Nah, nanti dari grafik dasarnya baru digeser kanan kiri atas bawah. Seperti itu, ya. Nah, untuk peregangan, pemampatan dan pencerminan grafik fungsi di situ, ya, peregangan, pemampatan dan pencerminan grafik fungsi. Ini biasanya melibatkan perkalian, ya, melibatkan perkalian. Misal, ya, kalau nilai F-nya dikalikan C, gitu ya, nilai F-nya dikalikan C, C-nya di sini lebih dari 1 ya, C-nya lebih dari 1, maka terjadi peregangan grafik pada arah vertikal dengan faktor C. Misal, ya, kita punya akar X. Nah, akar X ini lalu kita ingin menggambarkan dari akar X itu 3 akar X, ya. 3 akar X, maka ya, grafik
Y sama dengan akar X itu di stretch, ditarik ke atas. Ya, ditarik ke atas, ya, ditarik ke atas, set, gitu ya. Maka kita dapat 3 akar X. Kalau 1/C artinya pemampatan ya, 1/C fx. Grafik F-nya mengalami pemampatan. Kalau pemampatan itu berarti ditarik ke bawah. Ya, dikompres. Jadi kita dapat 1/3 X akar X ya. Biasanya terlihat juga dari titik sampel ya. Terlihat juga dari titik sampel sehingga nanti adik-adik bisa mengecek dengan baik. Ya. Kalau faktor pengalinya itu berada pada komposisi X ya di situ. FCX, kalau FCX berarti pemampatan grafik F secara horizontal. Misal di sini dari Y sama dengan akar X, kita akan menggambar akar 3X ya. Jadi dia ditarik ke arah kiri. Ya. Ditarik ke arah kiri, sedangkan kalau X/C nanti dia ditarik ke arah kanan. Gitu ya. Misal di sini akar X/3. Jadi akar X kita tarik ke arah kanan. Begitu. Ya. Kalau C-nya -1, nah ini berhubungan dengan pencerminan grafik ya. Pencerminan terhadap sumbu X, Y sama dengan min fx, dan Y sama dengan F min X itu ada pencerminan terhadap sumbu Y. Oke. Nah, di sini ada akar X. Akar dari -X itu berada di sebaliknya. Ya, karena untuk domain negatif di sini memiliki nilai Y yang sama. Jadi simetri terhadap sumbu Y kalau F min X. Kalau min fx di sini min fx pencerminan terhadap sumbu X ya, karena ada meminuskan nilai dari F-nya. Oke, ya. Nah, mungkin ini fungsi trigonometri sedikit saja ya, karena secara umum adik-adik sudah mengenali ya jenis-jenis fungsi trigonometrinya. Nanti kita akan banyak latihan soal di tutorial ya, biasanya yang berhubungan dengan sifat-sifat identitasnya. Nah, kita review sedikit ya untuk fungsi trigonometri. Jadi pembentukan fungsi trigonometri itu berasal dari lingkaran satuan di situ ya. Dari lingkaran satuan ini kita bisa membentuk suatu sudut terhadap sumbu X positif, katakanlah sudut theta. Nah, maka dari pergerakan sudut theta itu kita bisa melihat karena jari-jarinya satu ya. Oke, mungkin lebih mudah kalau saya gambarkan ulang. Nah, tetanya di sini gitu ya. Ini titik X, Y. Sehingga kalau kita perhatikan ini X. Keliru. X itu mendatar ya, maaf. X itu yang mendatar. Nah, jadi ini X, ini Y gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita perhitungkan sekarang sin theta berarti depan per miring ya, miringnya 1, depannya adalah jarak vertikal berarti Y. Jadi sin theta sama dengan Y, cos theta samping per miring. Samping itu adalah panjang X, jadi cos theta adalah X. Selanjutnya tangen theta, kotangen, sekan, kosekan, ini berdasarkan rumus sin ya. Tangen itu sin per cos, kotangen itu 1 per tangen, sekan 1 per cos, kosekan 1 per sin. Nah, sekarang yang akan kita gunakan adalah satuan sudut dalam radian, karena kita belajar sistem bilangan real ya. Jadi satuan derajatnya itu derajatnya pulang kampung dulu ya. Istilahnya seperti itu biar adik-adik ingat. Jadi derajatnya pulang kampung dulu. Nah, radian yang akan kita gunakan karena sekarang dalam fungsi trigonometri domainnya itu menyangkut lapangan real, sehingga
radian yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada penyetaraan derajat dan radian ya, yang nanti harus adik-adik ingat ketika kita mengaplikasikan pada pada perhitungan sudut ya. Nah, grafik sinus dan kosinus ya. Grafik sinus dan kosinus itu bersifat umum ya, yang sudah adik-adik ketahui dengan baik di situ. Nah, nanti kita akan review lagi sewaktu tutorial ya untuk perhitungan sinus dan kosinusnya, dan kebetulan itu menjadi ada dalam soal tutorial ya, ada dalam soal tutorial nomor 16 ya, di mana adik-adik harus melengkapi nilai sinus, kosinus, tangen, sekan ya. Nah, kemudian, ini dari fungsi sinus dan kosinusnya bisa dibentuk fungsi-fungsi trigonometri lainnya, seperti tangen, kotangen, sekan, kosekan, ya, di situ sehingga penggambaran grafiknya juga bisa kita plot ya. Ini saya plotnya memakai bantuan Maple ya, jadi adik-adik juga nanti bisa menggunakan, kalau mau mengecek bisa menggunakan software untuk membentuk grafik ya, GeoGebra boleh, Maple boleh, Symbolab juga boleh ya di situ. Oke. Nah, ini sifat identitas dan juga sifat-sifat lainnya yang menyangkut trigonometri ya. Pasti sudah hafal ya kan? Pasti sudah hafal ya. Sudah, bahkan ini menjadi primbon utama mungkin ya kalau sewaktu mau ujian sekolah menengah ya. Jangan khawatir ya, adik-adik jangan khawatir, dari sifat-sifat ini sebenarnya sifat utamanya ya terhadap sifat identitas ya, yang lainnya itu biasanya turunan dari sifat identitasnya begitu ya. Namun ini merupakan rumusan umum yang mungkin nanti akan kita gunakan dalam memeriksa suatu keberlakuan sifat trigonometri begitu ya. Jadi pada intinya fungsi trigonometri itu ada beberapa. Fungsi utamanya sinus dan kosinus. Sinus dan kosinus ini fungsi periodik dengan periodenya 2pi. Jadi dalam selang 2pi radian ya, bentuk grafik sinus dan kosinus itu memiliki karakteristik yang sama ya. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya nanti minggu depan kita di waktu tutorial dicontohkan beberapa penyelesaian soal trigonometri yang paling utama ya, bisa adik-adik coba nomor 16, 17, 18 begitu ya. Nah, nantinya untuk yang mengecek fungsi genap ganjil kan sistemnya serupa ya dengan teori umum begitu ya. Dan juga perhatikan di sini ada sifat fungsi trigonometri ya. Oke. Ya, mungkin nanti minggu depan juga saya akan singgung beberapa soal review dulu sebelum masuk bab baru ya. Jadi adik-adik bisa istilahnya bisa dengan baik memahami bab pendahuluan ini. Pendahuluan tapi banyak ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri karena waktunya sudah habis ya. Oke, belum ada yang ingin ditanyakan?
Belum. Ada Ibu. Belum? Oke. Ya, tidak apa-apa. Berarti nanti ditanyakan ya pas tutorial atau pas saya bahas soal begitu ya, supaya yang tidak difahaminya bisa dimengerti dengan lebih baik lagi. Ya, nanti saya bagikan Baik, Bu. catatan, oke? Ya, nanti saya bagikan catatannya dan mungkin nanti kalau ada yang ingin menyimak rekaman, saya bagikan playlistnya, ya. Oke? Ini adik-adik ada double meeting atau bagaimana? Nggak ada ya? Hanya pertemuan kelas saya aja ya? Kalau jam sekarang? Iya. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Oke, khawatir ada double meeting karena kalau saya cek di MS Teams beberapa merah ya. Beberapa adik-adik itu merah sedang melakukan in a meeting. Saya khawatir ada jadwal bentrok, tapi nggak ada ya? Nggak bentrok kan jadwal saya ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Aman, Bu. Khawatir bentrok. Oke, khawatir bentrok. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Kita insya Allah berjumpa lagi minggu depan. Nanti ulang lagi materi-materinya ya. Minggu depan kita review sedikit, bahas soal yang belum tersampaikan. Lalu kita masuk bab baru, yaitu tentang limit ya. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan, mohon maaf lewat 10 menit dari jam seharusnya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan adik-adik sehat selalu ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih.